Menjelang tanggal 9 Zulhijjah, anak-anak ketika mereka besar nanti akan berbondong-bondong menuju ke Padang Arafah menggunakan bis atau berjalan kaki. Setelah merapikan alas kaki masing-masing, mereka memasuki masjid, yaitu Padang Arafah. Di sini mereka akan beristirahat sejenak sambil menunggu datangnya waktu wukuf. Arafah, sebuah padang pasir yang luasnya hanya 12 km persegi, berjarak sekitar 25 km di sebelah timur kota Mekah. Padang pasir ini adalah tempat yang paling sakral dalam pelaksanaan ibadah haji. Dulu Arafah adalah padang pasir gersang dan tandus tanpa pepohonan. Ketika berhaji pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengusulkan kepada Raja Saud bin Abdul Aziz untuk menanam sejenis pohon mindi yang tahan akan cuaca panas. Maka sejak saat itu ditumbuhkanlah jenis pohon itu sebagai peneduh. Bukan hanya di Arafah, tetapi juga di Mekah dan Madinah. Masyarakat menamainya pohon Soekarno. Di Arafah, tepatnya di lembah Urana, Rasulullah dari atas unta menyampaikan khutbah terakhirnya yang disebut sebagai khutbah wada pada 10 Hijriah ketika beliau berhaji. Tidak kurang 100.000 jamaah menitikan air mata dengan penuh kesedihan karena isi khutbah tersebut mengisyaratkan bahwa beliau akan segera berpulang. Dan memang beliau wafat 3 bulan setelah itu. Ketika matahari tanggal 9 Zulhijjah tergelincir, maka dimulailah prosesi wukuf haji. Diawali dengan mendengarkan khutbah Arafah, diikuti dengan salat zuhur dan asar secara jamaah taklim, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Wukuf bisa dilaksanakan di dalam tenda berpendingin udara, atau bisa juga di luar tenda atau di bawah pepohonan. Tapi meskipun rindang, suhu udara sangat panas, lebih dari 40 derajat Celcius. Mereka yang mempunyai ketahanan tubuh yang prima akan memilih berada di tengah terik panas matahari terbuka, atau bahkan menaiki Jabal Rahmah dan berwukuf di sana dengan pelindung kepala seadanya. Masya Allah, tabarakallah. Wukuf seakar kata dengan wakaf mempunyai arti berhenti sejenak. Di waktu ini manusia dianjurkan untuk berhenti dari segala kesibukan duniawi, berkontemplasi merenungi apa yang telah diperbuatnya selama ini, seraya memohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Setiap yang berhaji harus berada di Arafah dalam waktu wukuf. Bahkan mereka yang sakit pun harus melintasi Arafah walau hanya sebentar menggunakan bis ambulans. Cara ini dinamakan safari wukuf. Menjelang maghrib, anak-anak waktu besar nanti akan meninggalkan Arafah dan menuju ke Musdalifah. Musdalifah adalah tempat terbuka di dekat lembah Muhashir yang berjarak sekitar 10 km ke arah Mina. Di sana anak-anak akan menginap atau mabit guna mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan kegiatan haji yang lebih berat. Hal ini merupakan salah satu wajib haji. Setelah sholat maghrib dan isya secara jamaah takhir, anak-anak akan tidur melepas penat selama di Arafah di bawah langit terbuka. Tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan surga. Musdalifah memiliki arti berkumpul atau bertemu. Di sini para jamaah yang tadi tercerai-berai selama perjalanan dari Arafah, ada yang berjalan kaki dan ada yang naik bis, di sini berkumpul kembali. Dan di sini juga jamaah mengumpulkan kerikil untuk keperluan melontar jumroh. Jamaah lansia atau beresiko tinggi boleh hanya melintas dengan bis selepas tengah malam, dan itu sudah dianggap mabit. Itulah yang disebut skema murur. Anak-anak ketika besar nanti akan bertolak dari Musdalifah ke Mina guna menjalankan wajib haji berikutnya, yaitu melontar jumroh. Mereka akan melalui terowongan Mina yang menghubungkan perkemahan jamaah Indonesia dengan komplek Jamarot.
Jamaah Indonesia merupakan 2 dari 3 terowongan yang ada, satu untuk arah berangkat dan satu arah pulang. Selain pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka juga akan melalui terowongan Mina pada beberapa hari tasyrik keesokan harinya. Melontar jumroh mempunyai latar belakang riwayat ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam, kesabaran Nabi Ismail alaihi salam, dan keikhlasan Ibunda Hajar. Ketika itu sesuai perintah Allah, beliau dalam perjalanan ke tempat akan menyembelih putra kesayangannya. 3 kali beliau digoda oleh iblis untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, dan setiap kali itu pula beliau melempar iblis di situ dengan batu sebanyak 7 kali. Di tempat-tempat di mana iblis menggoda dan dilempar oleh Nabi Ibrahim itulah yang kemudian ditandai sebagai Jamarot dan dibuatkan tugu atau monumen yang dinamai Ula yang kecil, Wusta yang sedang, dan Aqobah yang besar. Sesampainya di Jamarot, anak-anak sewaktu besar nanti hanya perlu melontar jumroh Aqobah saja sebanyak 7 kali. Besok dan lusa baru melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah secara berurutan masing-masing 7 kali. Sesampainya di perkemahan Mina, anak-anak ketika besar nanti akan melakukan tahallul, yaitu memotong sedikitnya 3 helai rambut. Ini disebut tahallul awal. Sedangkan anak laki-laki ketika besar nanti mungkin akan merasa lebih afdol bila mencukur habis saja rambutnya. Tahallul mempunyai arti menjadi boleh atau diperbolehkan, karena setelah ini beberapa larangan ihram menjadi diperbolehkan seperti melepas kain ihram. Jamaah kini boleh berpakaian biasa, bahkan bila hendak melakukan tawaf ifadah di pelataran Ka'bah sekalipun. Kegiatan wajib haji pada hari berikutnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah secara berurutan masing-masing 7 kali. Setelah itu anak-anak ketika besar nanti akan bertolak ke Masjidil Haram, diiringi doa tulus dari orang-orang tua mereka yang sejak tadi mengamati dari luar masjid, dan juga doa para guru yang selama ini telah dengan sabar membimbing mereka. Setibanya di Masjidil Haram, anak-anak ketika besar nanti akan melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Diawali dengan beristilam mengecup Hajar Aswad dari jauh sambil berucap Bismillahi Allahu Akbar. Mereka pun mulai mengitari Ka'bah yang berada di sebelah kiri sebanyak 7 putaran. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, anak-anak ketika besar nanti akan menuju ke Bukit Sofa untuk memulai prosesi sa'i. Membaca doa sambil menghadap ke Ka'bah, kemudian mereka pun mulai menuruni Bukit Sofa dan mengarah ke Bukit Marwah. Sesampainya di Marwah, jamaah bisa menginjakkan kakinya langsung di puncak bukit itu, berbeda dengan Sofa yang berpagar kaca. Setelah berdoa, jamaah kembali ke Bukit Sofa sebagai perjalanan yang kedua. Demikianlah yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar ketika itu, berlari-lari di padang tandus dan gersang antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali mencari air bagi putranya yang masih bayi Ismail. Tahallul Sani atau Tahallul Kubro adalah ritual terakhir dalam prosesi ibadah haji. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'iyah, tahallul termasuk ke dalam rukun haji. Sebelum bertolak meninggalkan Masjidil Haram, jamaah wajib melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan salah satu wajib haji. Ngobrol aja, boleh ngobrol. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.